sahabat, kembali lagi dengan saya di channel Scale Indonesia Snake Handler. Nah, kali ini saya akan membahas seperti judul memakan ular. Memakan ular, tapi bukan berarti saya akan memakan ular, tapi akan menjelaskan mitos-mitos seputar daging ular, makan makanan ular, karena kan banyak juga pelatihan-pelatihan pencinta alam yang ternyata menggunakan ular, ya. Nah itu, tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu, aktifin tombol lonceng notifikasinya jika sudah, terima kasih. Nah, jadi gini, saya juga pemain di alam terbuka, sering main di alam terbuka, ada beberapa yang dulu mungkin saya juga yakini di alam boleh makan apapun. Ternyata ketika di alam, pelatihan itu biasanya ular menggunakan ular besar, ular raksasa. Tapi ketika di alam saya menemukan ular-ular kecil yang berbisa tinggi. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan apakah benar ketika pelatihan survival terutama menggunakan media binatang hewan terutama ular. Nah, di sini saya sudah membuat catatan. Jadi kemarin juga sempat ada salah satu pencinta alam di Indonesia ya. Di Indonesia pendidikannya dia menggunakan ularnya itu ular Python reticulatus, di mana ular Python reticulatus ini nanti akan saya jelaskan bahwa dia sudah masuk ke data IUCN. IUCN berarti dia sudah masuk ke golongan appendik 2. Nah, banyak juga mitos-mitos di mana ketika kita mempunyai gatal-gatal atau korengan, panu atau dan lain sebagainya, katanya ular itu bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Cuman kita bermain logika saja bahwa ketika ular di alam, dia memakannya itu bisa saja tikus yang sudah terkontaminasi dengan zat-zat kimia lingkungan, bisa saja dia memakan kodok burik yang dimana dia punya racun. Otomatis ketika dia kita makan, si ular itu kita makan, otomatis bakteri-bakteri yang ada di dalam ular kita makan juga. Ya, logikanya seperti itu. Tapi kenapa kok ada juga yang sembuh katanya? Itu sederhana, karena semua itu diolah di pikiran kita. Contoh gini deh, kalau kita habis kehujanan, tiba-tiba pusing, ditidurin sembuh. Ya, ada juga orang yang harus minum obat dulu, dia bisa sembuh. Ya, logikanya seperti itu. Nah, saya akan bacakan di sini makan ular bagi program latihan survival, terutama program latihan survival itu betul atau tidak, ya. Nah, di sini saya sudah diskusi dengan Mas Aji. Mas Aji itu dia ketua SIOX, Yayasan Ular Indonesia. Jadi teman-teman boleh nanti follow Instagramnya di bawah, nanti saya cantumin. Nah, saya berkomunikasi dengan Mas Aji karena saya juga kebetulan bergabung juga di SIOX. Saya juga bergabung di salah satu kepencinta alaman, bahwa menggunakan praktek ular itu ternyata tidak dibenarkan. Ini yang Mas Aji sampaikan ya. Nanti saya juga tulis nanti kayaknya di bawah, kalau bisa muat semua saya tulis di bawah. Jadi yang pertama itu si ular itu adalah satwa predator. Dulu kita pernah tahu yang namanya rantai makanan. Ketika predator konsumen tingkat 2 dihilangkan atau konsumen lainnya dihilangkan, maka salah satu akan membludak, maka rantai makanan akan hancur. Artinya itu mengganggu ekosistem. Oke, contoh gini, ular makan tikus. Ketika si ular dibunuh terus, maka si populasi tikus nggak ada nih predatornya. Artinya si tikus dia tidak ada yang mengontrol. Tikus makannya padi. Ketika ular tidak ada, tikus membludak, padi habis. Alternatif apakah manusia mau makan tikus? Nah itu kan. Nah, yang kedua, ular dibunuh dan dimakan adalah tangkapan liar, bukan dari hasil penangkaran. Betul sekali. Jadi ular-ular yang biasa dipakai praktek survival itu biasanya ular yang ditangkap di alam. Ya, makanya gede-gede. Karena ketika di alam jarang sekali kita menemukan Malayan Python reticulatus yang gede, yang biasa dipakai mereka untuk latihan survival. Gitu. Nah, yang ketiga, metode pembunuhan ular dalam pelatihan akan mendidik peserta untuk melakukan pelanggaran animal welfare. Jadi konsepnya nanti yang tertanam, ketika berada di alam boleh membunuh. Ketika tidak berada di alam, ada ular masuk ke rumah, ada binatang yang dilindungi masuk ke lingkungan, boleh dibunuh. Nanti
otomatis di dalam pola pikir mereka akan terbentuk pola seperti itu. Ya, jadi menggunakan ular untuk bahan latihan ada negatifnya banyak sekali daripada positifnya. Ketambah lagi tadi bukan hasil ular dari penangkaran dan tidak ada ular yang ditangkarkan untuk Malayan reticulatus bukan yang normal, tapi lebih ke dia permainan genetik. Ya, makanya ada albino, ada calico dan lain sebagainya. Itu yang ditangkarkan dan tidak ada yang berani makan juga karena itu harganya juga mahal sebetulnya. Nah, yang keempat ini juga ternyata ketika memakan ular untuk pelatihan program survival yang pertama itu melanggar PPRI nomor 8 ya, tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Yang pertama itu. Yang kelimanya juga tadi yang keempat ya. Yang kelimanya itu melanggar UU Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Jadi baru 2 tuh yang saya sebutin. Ternyata melanggar peraturan perundang-undangan sama undang-undang PP itu. Nah, yang ketiga melanggar PPRI nomor 13 tahun 1994 tentang perburuan satwa buru. Jadi, ketika berburu di alam liar, sekalipun itu hama, babi hutan, itu ternyata saya pernah nanya ke salah satu orang yang kerja di Dirjen KSDAE, itu ada kuotanya ketika dibunuh. Ketika diperdagangkan itu ada kuotanya. Nah, menyajikan daging dan darah ular, karena kan banyak tuh kobra dimakan darahnya sama empedunya katanya kan, itu jadi vitalitas manusia, jadi vitalitas pria dewasa. Ternyata itu juga ini dokter, salah satunya nanti saya cantumin linknya di bawah sumbernya. Menyajikan daging dan darah ular untuk dimakan peserta adalah kesalahan dari sisi medis. Ya, dari sisi medis itu sudah salah. Karena ular dagingnya dapat memicu penyakit dan alergi. Ya, alergi tahu sendiri ketika alergi bengkak-bengkak, kalau sesak napas bisa sesak napas kan. Peserta dimungkinkan akan kena komplikasi akibat makan di kemudian hari. Jadi imbasnya bukan sekarang tapi di kemudian hari. Kita kan nggak tahu di dalam ular itu apakah ada cacing pita, apakah ada hewan lain, bakteri apa. Ya, itu. Nah, yang ke-8 dari sisi agama jelas. Ketika dari sisi agama, karena saya berkeyakinan agama Islam, hewan yang bertaring berkuku tajam dia tidak diperkenankan, tidak dibolehkan untuk dimakan. Ya, itu di dalam agama Islam. Di dalam agama Buddha pun, kalau teman-teman yang saya tahu gitu ya, dilarang, tidak di agama Buddha yang benar-benar agama Buddha, kalau nggak salah itu dia tidak membunuh hewan apapun, termasuk nyamuk pun di dalam agama Buddha kalau nggak salah nggak boleh dibunuh. Itu. Apalagi di dalam agama Hindu, ular adalah salah satu peliharaannya dewa Siwa ya kalau nggak salah. Otomatis mereka juga ada dari sisi pandangan agama pasti punya yang berbeda-beda ya, apalagi tentang ular gitu. Nah, yang ke-8, ular bukan makanan yang tepat untuk menjadi prioritas saat survival. Tadi mencari ular ketika di alam, apalagi ular Malayan Piton reticulatus ini, dia tidak mudah untuk ditemukan ketika di alam liar. Yang sering ditemukan jenis-jenis ular kecil, viper, yang tidak ada dagingnya dan bahkan itu berbahaya. Ya, itu akan sangat berbahaya lagi kembali ke si survivor tersebut. Artinya alternatif ya, kalau nggak membuat trap untuk kijang, rusa, burung puyuh dan lain sebagainya, ular bukan jadi alternatif ketika di alam. Ya, itu karena ketika handling ular berbisa, sekali lagi kamu selamat dengan kondisi cacat, yang kedua meninggal. Jadi pilihannya itu lebih baik jauhi ular, karena hewan buas itu akan cenderung menjauhi manusia ketika atau dia ada manusia. Nah, yang ke-10, ular yang digunakan praktek adalah spesies Malayan Piton reticulatus. Sudah masuk red list di IUCN dan Appendix 2, artinya dia tadi sudah diatur berapa kuota yang yang boleh diperdagangkan, berapa yang bisa dimanfaatkan, itu sudah diatur di dalam undang-undang. Ya, jadi tadi melanggar undang-undang, efeknya negatif juga buat ke si survivor tersebut, dan nanti juga pola dalam pikir mereka jadi melanggar
dari animal welfare juga gitu. Nah, yang 11 di perusahaan PMA itu perusahaan pemodal asing. Itu ular masuk kawasan industri malah sudah tidak boleh untuk dibunuh. Ya, harus direlokasi. Ketika di perusahaan PMA tadi dia membunuh ular, dia sudah melanggar protap ISO di bidang lingkungan dan itu ternyata bukan hama untuk si ular tersebut. Ya. Nah, yang terakhir yang ke-12 adalah hunting ular, betul harus dilakukan oleh tim yang terlatih. Itu dari Mas Aji. Jadi emang di Syok sendiri, di Scale sendiri bahwa ketika berhadapan dengan ular kita sudah latihan. Kita sudah punya jam terbang untuk menangani ular. Bukan berarti melihat tayangan di video yang lain, apalagi yang kemarin King Cobra-nya dibawa-bawa, ditangkap secara tangan kosong, itu akan berbahaya untuk kalian, untuk kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Ya, itu artinya memakan ular di alam itu sangat tidak direkomendasikan. Bahkan tadi mending cari yang lain lah, karena ketika kalian berlatih survival itu ada zoologi dan botani praktis. Botani dan zoologi praktis artinya yang praktis, bukan yang susah untuk kalian dapatkan apalagi berbahaya untuk diri kalian, ya, untuk diri kita. Ya, itu. Jadi jangan sampai ketika bersurvival malah membahayakan tadi. Intinya kan keluar dari survival itu keluar dari zona yang merugikan diri kita. Ya. Itu saya mungkin di video selanjutnya saya akan nantang seorang teman saya, Pin di Sibolang. Ya, yang videonya sempat ada, boleh diklik di link di samping kiri atas. Nanti saya akan coba tantang dia apakah dia berani untuk digigit salah satu peliharaan atau hewan yang ada di kosan saya, di tempat kediaman saya. Nanti kita akan coba tantang dia, kita akan coba video call dulu karena sekarang masih pandemi corona. Jadi kita akan coba tantang video dan jangan lupa di subscribe, aktifkan tombol lonceng notifikasinya, dan terima kasih.